kasih kepada tim Inspirasi Malam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat sharing-sharing di dalam grup diskusi malam pada hari ini. Lalu saya berterima kasih kepada teman-teman saya, ada Kak Citra, Kak Silvina, ada Kak Lulu, dan juga, oh ya itu aja, Anding. Lalu saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada forum diskusi malam di pertemuan kelima pada hari ini. Nih, unmute aja ya. Oke. Nah, di sini yang kita bahas ialah mengenai metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini kalau kita ketahui itu bersifat hitung-hitungan ya, bersifat hitung-hitungan. Lalu menurut Kasiram, penelitian kuantitatif ini bersifat proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif ini penelitian yang bersifat ilmiah dan melibatkan statistik dalam pencarian data. Ada slide share enggak? Materi yang kakak tadi sudah saya share ke operator. Kakak operator boleh di share screen-nya. Nah, ini. Nah, mengapa melakukan penelitian kuantitatif? Di situ dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Nah, desain penelitian kuantitatif ini, kalau di sini dijelaskan dua macam, ada deskriptif dan eksperimen. Kalau kuantitatif deskriptif ini pengukurannya hanya sekali, yang artinya hubungan antara variabel itu diselidiki hanya berlangsung sekali. Lalu kalau eksperimen ini melakukan pengukurannya itu antar variabel yang dilakukan sebelum atau sesudah. Kalau di penelitian pendidikan itu ada namanya pretest kalau sebelum dan post-test itu sesudah. Untuk melihat sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Nah, di sini kan hanya disebutkan bahwa penelitian kuantitatif itu ada dua. Ternyata jenis penelitian kuantitatif itu ada beberapa. Yang pertama itu ada ini deskriptif, ada eksperimen, ada kuasi eksperimen, true eksperimen, ada komparatif, ada korelasi, ada survei, ada juga analisis jalur dan ekspos faktor. Namun yang sering dilakukan dalam penelitian kuantitatif ini yaitu tadi deskriptif, eksperimen ataupun korelasi. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini tahapan penelitian rumusan masalah. Nah, sebelum masuk ke rumusan masalah itu ada pendahuluan yang mana kita ketahui di pertemuan ketiga dengan Ibu Karlinda itu dijelaskan bagaimana cara membuat pendahuluan yang baik. Nah, pendahuluan yang baik itu tuh harus dimuat penelitian terdahulu agar sumber yang dipakai itu dapat diterima. Lalu dalam sebuah penelitian kuantitatif ataupun penelitian yang lainnya, pendahuluan itu dibuat segitiga terbalik. Jadi sumbernya itu dari jurnal internasional, informasinya dari jurnal internasional, lalu turun ke nasional, lalu turun lagi ke lokal, dan baru menjorok ke fokus permasalahannya. Seperti itu. Nah, kan saya di bidang pendidikan ini. Kalau di penelitian kuantitatif ini, di bidang pendidikan, saya sering temukan bahwa misalkan kita meneliti sebuah sekolah, dalam latar belakang itu tidak baik untuk kita menjelek-jelekan sekolah. Misalkan kita melihat pengaruh model pembelajaran ini menggunakan materi ini di sekolah ini, misalkan. Lalu untuk latar belakang yang akan kita buat atau kita bahas di pendahuluan,
nantinya kita akan gini menjelaskan bahwa sekolah ini kemampuannya rendah, siswanya itu nilainya tidak mencapai KKM. Nah, itu salah. Kalau dalam penelitian kuantitatif, bagusnya itu didasari oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh jurnal ataupun skripsi. Nah, jadi umpamanya itu kalau dalam kita bisa kan minta tolong nih, minta tolong. Otomatis kalau kita minta tolong, kita harus baik kan sama orang. Begitu pula dalam sebuah penelitian, kalau kita mau minta tolong ke sekolahnya membuat penelitian, otomatis tidak kita jelek-jelekan di dalam pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu dibuat penelitian terdahulunya itu yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita kaji. Yang akan kita kaji. Lalu dalam rumusan masalah penelitian kuantitatif ini ada 3. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif. Contohnya itu bagaimanakah, yang kata bagaimanakah itu merupakan contoh dari rumusan masalah deskriptif. Misalkan, bagaimanakah hubungan antara kecemasan dengan motivasi belajar. Nah, itu merupakan rumusan masalah deskriptif. Lalu ada lagi rumusan masalah mana ya? Rumusan masalah asosiatif yang mempertanyakan perbandingan. Nah, itu biasanya digunakan di penelitian korelasi. Namun dalam penelitian korelasi juga sering digunakan rumusan masalah deskriptif. Nah, contoh dari rumusan masalah asosiatif ini, adakah hubungan antara kecemasan dengan hasil belajar siswa? Nah, itu penanda dari rumusan masalah asosiatif. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah komparatif. Nah, kalau komparatif ini mempertanyakan sebuah perbedaan. Jadi dalam rumusan masalah komparatif ini biasanya ditandai dengan adakah perbedaan uh, model pembelajaran ini dengan model pembelajaran itu. Nah, itu contoh dari rumusan komparatif. Jadi rumusan masalah ini ada 3 jenisnya. Yang pertama deskriptif, yang kedua itu ada asosiatif, dan yang ketiga itu ada komparatif. Nah, untuk landasan teori yang dimuat dalam penelitian kuantitatif itu ya pertama teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita, dan yang kedua nanti akan dimuat kerangka berpikirnya, dan yang terakhir itu hipotesis penelitian. Jadi nanti di hipotesis penelitian itu kita dapat mencari jawaban sementara apakah variabel kita itu dapat diterima ataupun ditolak. Nah, jadi kalau variabel yang diterima itu H0, kalau hipotesis yang diterima itu H0, kalau hipotesis yang ditolak itu HA. Nah, jadi kalau untuk hipotesis penelitian itu biasanya ditulis di landasan teori. Namun juga sering ditemukan kalau hipotesis ini juga ditulis di dalam bab 3, tapi kebanyakan ditulis di landasan teori. Dan ya ini perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini biasanya ditulis di bab kedua ataupun bab ketiga. Nah, dalam perumusan teori ini mana ya? Ini. Perumusan teori ini berhubungan dengan variabel, Jadi, hubungan antara variabel dengan hipotesis ini sangat berkaitan karena dari rumusan masalah dan hipotesis inilah dapat menjawab maksudnya dari hipotesis inilah dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian kita gitu. Nah, lalu setelah perumusan hipotesis, perumusan variabel, lalu kita tentukan sampelnya apa. Biasanya dalam penelitian kuantitatif, sampel yang kita perlukan itu banyak. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif bisa sekitar 3 atau 10, namun kalau kayak penelitian kuantitatif ini lewat dari 100, dan populasinya itu juga besar karena yang dikaji itu lebih besar. Dan juga setelah menentukan sampel,
baru kita lakukan pengumpulan data. Nih pengembangan instrumen. Instrumen itu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi jika telah diuji validitas dan uji reliabilitas dari instrumen tersebut dan layak, baru dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, biasanya pengujian instrumen itu dilakukan oleh tim validator. Biasanya validator itu dari dosen. Nah, instrumen itu macam-macam ya, ada yang berbentuk wawancara, ada yang berbentuk angket, ada yang berbentuk kuesioner, dan ada berbentuk tes. Berbentuk tes. Jadi kalau misalkan contohnya pengaruh pengaruh model pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran cerita fantasi. Nah, itu instrumennya bisa tes. Karena tes tersebut bakal dipergunakan untuk siswa yang dilakukan sebelum menggunakan model dan sesudah menggunakan model di post-test dan di pre-test. Lalu ini pengujian instrumen ini kan dilakukan oleh ini tadi validator tadi. Nah, pengujian instrumen ini dilakukan oleh validator. Misalkan kita dalam membuat judul ini, contohnya matematika nih, ada matematika dengan BK misalkan. Berarti kita kalau pengujian instrumennya itu bukan dosen mata kuliah kita, tetapi dosen mata kuliah yang sesuai dengan pengujian instrumen. Contohnya seperti saya ya, saya itu pengujian instrumennya saya materinya materi bahasa Indonesia, tetapi saya melibatkan elektronik. Jadi pengujian instrumennya itu saya saya ujikan ke dosen yang mengerti elektronik dan saya berikan juga kepada dosen yang mengerti bagian bahasa Indonesia. Jadi untuk instrumennya itu nanti jelas karena telah diperiksa oleh pakar-pakarnya. Jadi seperti itu. Lalu setelah pengumpulan data, barulah analisis data. Nah, analisis data ini berupa statistik. Nah, statistik yang sering digunakan di dalam metode kuantitatif ini menggunakan SPSS biasanya, ataupun menggunakan kalkulator, atau juga menggunakan Excel. Lalu setelah dilakukan analisis data, barulah dibuat kesimpulan dan saran. Nah, sebelum kesimpulan dan saran itu dibuatlah pembahasan dari penelitian yang dilakukan tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya ini terletak di bagian terakhir di bab 5. Nah, itu tahapan dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya, next. Nah, hasil karya ilmiah. Nah, hasil karya ilmiah metode kuantitatif ini berupa data atau angka-angka. Nah, hasil yang diperoleh ini berupa dokumen, baik dokumen pribadi, peneliti, catatan lapangan, ucapan, tindakan, koresponden, dan analisis ini dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini biasanya yang dilakukan dari awal dan di akhir penelitian, seperti dalam pembuatan latar belakang, tentunya kita perlu wawancara guru atau wawancara koresponden. Nah, itu dilakukan di awal. Berarti instrumen yang kita pakai adalah wawancara. Nah, wawancara tersebut biasanya kalau saya ini menggunakan wawancara dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau pertanyaan terbuka, jawabannya langsung ketebak. Misalkan, berapa umur kamu? 10 tahun. Sudah ketebak kan? Tapi kalau pertanyaan terbuka, itu pertanyaannya ketika dijawab akan melahirkan pertanyaan baru. Jadi, di dalam sebuah penelitian itu, ada baiknya menggunakan, di dalam sebuah wawancara itu, ada baiknya menggunakan pertanyaan dengan dua jenis, yang tertutup dengan yang terbuka. Jadi dari terbuka itulah pertanyaan yang kita berikan, jawabannya akan melahirkan jawaban yang baru. Nah, seperti itu. Lalu analisis. Nah, ini untuk contoh penelitian kuantitatif, contoh judulnya itu ada beragam. Di sini sudah ada saya list. Nah, ini kuantitatif yang
eksperimen semu. Contohnya itu pengaruh penggunaan model mind mapping dalam materi cerita fantasi kelas 7 SMP. Nah, itu merupakan contoh judul dari penelitian kuasi eksperimen atau penelitian eksperimen semu. Lalu ada lagi penelitian korelasi atau hubungan. Nah, contoh dari penelitian korelasi ini, contoh judulnya hubungan motivasi belajar akademik dengan kecemasan dalam menghadapi ujian semester. Nah, korelasi itu contoh judulnya itu hubungan. Jadi kalau ada judul-judul yang hubungan berarti itu merupakan uh, korelasi. Kalau misalkan pengaruh berarti itu masuk ke eksperimen. Lalu ada lagi deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan. Contohnya efektivitas penggunaan media kartu kata dalam pembelajaran IPA. Atau penelitian saya dulu waktu S1, kemampuan menulis cerita fantasi dengan model mind mapping kelas 7 SMP tahun ajaran 2017-2018. Nah, itu dalam penelitiannya lebih banyak dijelaskan dan rumusnya itu hanya sedikit yang digunakan. Kalau penelitian kuantitatif deskriptif. Lalu ada lagi penelitian komparatif. Komparatif ini contoh judulnya komparasi hasil belajar siswa yang diajari dengan metode STAD dan metode TGT. Nah, kalau ini saya tidak begitu paham karena komparatif ini menurut saya tidak sering digunakan. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif ini yang lebih sering digunakan itu pengaruh, korelasi, perbedaan, efektivitas. Dan juga dalam penelitian kuantitatif ini biasanya sering digunakan penelitian eksperimen semu, bukan penelitian eksperimen sejati. Next. Nah, ada kelebihan metode kuantitatif. Nah, yang pertama itu mendukung studi ilmu sosial yang cangkupannya makro, karena bisa melibatkan subjek penelitian dalam jumlah yang besar. Nah, banyaknya subjek baik individu atau kelompok yang terlibat mendukung proses generalisasi. Nah, itu dilihat dari sampel. Karena dalam penelitian kuantitatif itu, sampel dan populasinya itu bisa digunakan dalam jumlah yang besar. Lalu ada yang kedua, memiliki modal untuk meraih objektivitas hasil penelitian. Secara umum, penelitian kuantitatif didesain untuk menghasilkan penjelasan yang sifatnya umum atau general dari fenomena. Untuk mendapatkan penjelasan yang general ini, beberapa variabel digunakan. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, ada namanya variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, variabel terikat dengan bebas inilah yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis ini dapat menjawab rumusan masalah. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada mampu mengaplikasikan angka rata-rata dari suatu perhitungan sehingga desain penelitian bisa direplikasi dan dianalisis relevansinya di tempat yang lain. Nah, itu tadi metode kuantitatif ini cenderung penelitiannya itu menggunakan angka-angka. Kalau penelitian saya itu hanya ini tidak menggunakan SPSS. Perhitungannya sederhana, hanya mencari rata-rata. Rata-rata. Jadi penelitian saya itu pembelajarannya sudah dilakukan oleh guru. Nanti saya lakukan lagi menggunakan metode yang saya pakai. Jadi kalau penelitian saya yang kemampuan ini, yang dengan metode deskriptif ini, cara cara mencari analisis datanya itu nilai dari guru ditambah nilai dari saya, ditambah dibagi dua, ketemu rata-ratanya. Seperti itu. Kalau untuk penelitian kemampuan. Tapi kalau untuk pengaruh, itu perhitungannya menggunakan SPSS dengan menggunakan rumus uji normalitas, uji reliabilitas, ada juga menggunakan rumus produk momen ataupun C kuadrat. Seperti itu. Lalu ada melakukan studi perbandingan secara objektif dan potensi bias yang sifatnya personal bisa dihindari dengan cara peneliti menjaga jarak dengan partisipan dan diteliti. Nah, tadi telah disinggung oleh moderator, katanya kalau penelitian kuantitatif ini kelebihannya ini untuk menghindari kata-kata.
yang tidak bisa merangkai kata-kata. Iya, saya setuju itu. Karena gini ya, kalau penelitian penelitian kualitatif ini kan lebih ke mendeskripsikan data. Nah, kalau kita tidak kuat berargumen, otomatis data yang kita sampaikan itu kan tidak kuat penjabarannya. Nah, saya sering ketemu itu dengan teman-teman saya yang penelitiannya kualitatif. Nah, itu sering terjebak di ujian skripsi. Mereka tuh kagok-kagok gitu. Nah, mereka tidak bisa apa sih me, menguatkan jawaban mereka itu gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan kuantitatif, itu kan rumusnya udah jelas, jawabannya udah jelas. 5 ya 5, tidak bisa diganti jadi 4 gitu. Itu kelebihan metode kuantitatif. Selanjutnya, metode kuantitatif ini kelebihannya dapat memanipulasi data. Nah, itu sering saya temui. Karena contohnya ini ya, judul pengaruh model mind mapping dalam pembelajaran cerita fantasi. Nah, setiap saya melihat penelitian teman saya, itu nilainya rata-rata sangat signifikan. Yang nilainya pertama 70, ketika menggunakan model ini jadi 90. Padahal penelitiannya hanya 2 minggu. Coba pikirkan, kalau kayak gitu, otomatis siswa-siswa itu kan pintar-pintar. Kalau kalau penerapannya seperti itu gitu. Nah, ternyata setelah saya ikuti mereka yang mengolah data, ternyata itu ditinggikan nilainya gitu. Ditinggikan. Nah, kenapa ditinggikan? Karena dalam penelitian kuantitatif, contohnya di judul pengaruh, itu kalau tidak berpengaruh, itu penelitiannya tidak dapat diterima. Seperti itu. Jadi kalau dalam penelitian pengaruh itu kan ada namanya berpengaruh dan berpengaruh signifikan. Nah, misalkan kalau nilainya yang didapat 70, sedangkan kita gunakan metode ini dapatnya 72, berarti berpengaruh. Tapi dapat diterima tapi tidak dapat dijadikan manfaat teoritis untuk orang-orang yang ini mau mengambil teori di skripsi kita. Seperti itu. Jadi cuma sebagai syarat lulus kalau kata dosen saya ya. Tapi kalau yang signifikan yang dari 70 menjadi 90, nah itu tuh menjadi pengaruh yang signifikan. Nah, seperti itu. Jadi setelah saya lihat penelitian teman saya, biasanya mereka itu melihat penelitiannya yang nilainya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Jadi itu patokan mereka untuk membuat sebuah skripsi ataupun tesis ataupun tugas akhir. Lanjut metode kualitatif. Ada tuh. Ini. Alhamdulillah beres. Bukan kekurangan, ya. Kekurangan. Yang pertama sering kali mengabaikan detail konteks sosial yang diteliti, ya. Pendekatannya statis, rigid, sehingga tidak fleksibel ketika peneliti di lapangan, ya. Memiliki potensi bias yang sifatnya struktural karena rumusan masalah yang dibuat biasanya merefleksikan kepentingan pribadi. Dan juga hasil penelitian seringkali kurang detail. Nah, itu kurang detail itu. Makanya sering terjadi itu tadi manipulasi data tadi. Lalu peneliti bisa mengumpulkan data lingkupnya sempit. Nah, itu tadi kalau dalam penelitian di pendidikan biasanya pengaruh itu atau penelitian kuantitatif itu cenderung di sekolah saja. Kalau kualitatif di pendidikan itu luas. Contohnya kalau di sastra ini ya, bisa meneliti novel, bisa meneliti tindak tutur, bisa meneliti ucapan orang. Tapi kalau kuantitatif, apalagi di bidang pendidikan, itu cenderung cuman di sekolah atau universitas, seperti itu. Jadi ruang lingkupnya kecil. Lalu hasil penelitian memiliki kualitas penjelasan yang terbatas, ya, karena dia bersifat numerik. Dan juga di sini yang saya lihat kekurangan metode kuantitatif ini cenderung hanya dilakukan di sekolah. Nah, di sekolah ya. Jadi pengalaman saya dulu saya sempat gagal penelitian di sekolah karena gurunya itu tidak mau mundurkan jadwal materinya itu. Nah, cobalah penting kan? Karena itu saya berpikir kan judul itu pengaruh tuh. Waktu S1 judulnya pengaruh. Terus gurunya bilang gini, kalau judul pengaruh penelitiannya nggak bisa nih.
cuma 2 minggu. Padahal teman saya cuma seminggu bisa gitu kan. Alasan gurunya aja mungkin kan. Jadi makanya saya ganti penelitian saya kemampuan. Nah itu tadi metode kuantitatif ini cenderung lingkupnya itu hanya di sekolah gitu. Jadi kalau mau menggunakan metode kuantitatif itu harus di apa struktur jadwalnya gitu. Hari ini ke sekolah, hari ini pembuatan ini itu. Nggak bisa kita tuh hari ini aku seminar proposal nih. Minggu depan aku penelitian nggak bisa tuh. Karena kita ke sekolah itu butuh izin dari kampus suratnya, belum lagi dari dinas pendidikan, belum lagi minta izin dari sekolah gitu kan, belum lagi di ACC lagi sama guru sekolahnya. Jadi menurut saya sih kuantitatif ini penelitiannya itu hanya bisa berlangsung di hari itu, di jam itu, di waktu itu. Tetapi untuk pengolahan datanya bisa di kapan saja. Berbeda kualitatif kalau penelitian sastra di bahasa Indonesia ya, saya itu bisa menganalisis novel. Nah, bayangkanlah, kalau menganalisis novel itu tengah malam pun bisa gitu. Nah, itu sih kalau kekurangan dan kelebihan dari metode kuantitatif. Ya, itu saja. Ya, baik. Cukupkah untuk pemaparan materinya? Sudah. Oh, Iya, satu lagi. ya, Ini silakan, saya Kak. jadi saya ini kalau untuk penelitian kuantitatif itu tidak begitu pakam ya, karena penelitian saya S1 sama S2 itu agak berbeda. Kalau S1-nya itu deskriptif kuantitatif, kalau S2-nya itu pengembangan. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang agak susah atau saya tangkap itu susah gitu, nanti mohon dimaafkan karena basic saya itu tidak begitu pakam di bagian kuantitatif. Tapi kita bisa Ya, sharing-sharing. ya, baik, Kak. Cukup ya? Ya, Ya, baik, Masya Allah. Ya, terima kasih Kak Fioni untuk pemaparan materinya. Berasa kita lagi kuliah di kelas ya, metode penelitian. Ya, mengungkit kembali ingatan pada saat masih kuliah. Ya, jadi ini Kak, saya mau bertanya ya. Tadi di awal disebutkan bahwa di pendahuluan itu kita tidak boleh menjelek-jelekan sekolah tempat kita meneliti. Jadi bukankah memang kalau sudah dari situ tidak boleh menjelek-jelekan, bukankah memang dari awal itu kita sudah melakukan namanya manipulasi data? nah itu tadi. Makanya saya tuh bingung ya, kenapa orang seperti itu gitu. Nah, di awal tidak menjelek-jelekan tapi manipulasi data. Nah, itu tadi itu merupakan kepentingan diri sendiri gitu. Kalau mereka jujur, pure awal sampai akhir, tidak berhasil penelitiannya gitu. Tapi Oh gini ya, ya, tergantung sih. Karena gini, yang saya lihat itu penelitian teman saya itu kan menggunakan mind mapping. Mind mapping kan kita tahu itu peta pikiran. Kalau peta pikiran itu kan warna-warni kan, bentuk iya. pohon, warna-warni. Nah, ketika saya lihat penelitiannya itu yang beliau pakai itu hanya spidol 2 warna, hitam dan merah, dan beliau coret-coret di papan tulis. Nah, jangankan anak SMP, saya yang kuliah saja tidak mengerti apa yang dia pakai kan. Jadi lagi sih ke orangnya gitu. Nah, kalau misalkan mereka mau jujur, otomatis mereka harus persiapkan gitu metodenya itu seperti apa, waktu pembuatannya seperti apa. Jadi, kayak gitu. Ya, oke. Jadi berkaitan dengan adanya kepentingan pribadi ya, mungkin ingin cepat-cepat lulus. Betul tuh. Ya, kemudian ada satu lagi Kak. Kalau misalnya hipotesisnya, kan tadi ada hipotesis hipotesis diterima dan hipotesis ditolak. Nah, kalau ditolak gimana Kak? Kalau ditolak, Apakah kita harus membuat judul yang baru lagi, kemudian pindah tempat penelitian lagi, atau seperti apa? enggak sih, kalau saya lihat dari penelitian teman saya, hipotesis itu kan tergantung dari variabel judul. Jadi balik lagi ke ini penelitiannya tadi. Oh, Jadi kita melihat kan gini, hipotesisnya kan misalkan contohnya begini, pengaruh model mind mapping dalam materi cerita fantasi. Hipotesnya itu uh, pengaruh ini dapat diterima, pengaruh ini ditolak.
Kalau diterima berarti kan nilainya itu kan tinggi dan modelnya itu dapat diterima oleh orang itu. Jadi balik lagi ke datanya gitu. Kalau hipotesis. Ya, mungkin kalau ditolak berarti ada yang perlu diperbaiki dari variabelnya ya. Iya, tapi ada sih saya ketemui kalau penelitiannya hipotesisnya ditolak. Kalau judulnya itu variabelnya banyak gitu. Kalau di S2 itu kan variabel judulnya kan enggak dua, 3 sampai 4 gitu. Nah, jadi Oh, 3 sampai 4 nih bisa lah ada yang hipotesisnya ditolak gitu. Tapi enggak semua penelitian sih hipotesisnya itu ditolak. Mungkin 1, 2, 3 yang ketemu gitu. Nah, karena ya. itu tadi penyelamatan diri kan. Ini menyelamatkan diri. Baik, ya Masya Allah, luar biasa Kak Fioni. Jadi tadi kita sudah sesi pertama penyampaian materi dari Kak Fioni dan baru saja juga kita sudah masuk di sesi kedua yaitu talk show. Jadi ada tadi uh, dua buah pertanyaannya yang saya lemparkan kepada Kak Fioni. Iya. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman peserta bisa ya mengajukan pertanyaan. Oh ya, sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Apalagi tadi ada ya, katanya sudah semester 5 tapi belum paham sama sekali apa itu metode penelitian. Oh, iya. Oke, coba saya. Oke, baik Kak. Sudah ada Ya. dua pertanyaan yang masuk. Ya, Hmm. langsung saja ya saya bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, izin Ya. bertanya Kak, apakah pengembangan itu penelitian kuantitatif Kak? Ya, apakah pengembangan itu penelitian kuantitatif? Nah, bagaimana pengembalian data di saat pandemi? Apakah sebatas buat produk saja? Oh, ya. Jadi pengembangan itu masuk ke penelitian R&D, Research and Development. Itu. Kalau menurut saya sih penelitian pengembangan ini bisa digunakan dalam ini. Karena gini, penelitian saya ini kan penelitian pengembangan. Nah, yang saya hasilkan itu ya produk kan, tapi yang saya hasilkan itu produknya bukan bentuk buku, tapi elektronik. Elektronik. Jadi, menurut saya kalau pandemi ini bisa digunakan karena kalau modul yang saya pakai ini dia berbentuk aplikasi, APK gitu. Jadi bisa digunakan dalam Android dan juga bisa digunakan dalam laptop. Nanti untuk materinya itu ada dan juga soalnya itu ada. Nah, untuk soalnya di dalam penelitian pengembangan, dalam modul yang saya buat itu, nanti bisa terhubung ke internet dan akan terhubung kalau kita isi muncul skornya gitu. Nah, misalkan passing grade-nya itu passing grade KKM-nya kita buat 80 nih, 80. Nanti akan muncul tuh kalau hasil kita hasil yang kita isi itu 70, nanti ada tulisan, "Ya, kamu belum mencapai KKM." Nah, seperti itu. Dan jawabannya itu akan masuk ke email saya untuk modul elektronik. Kalau esai pun juga bisa, tapi kalau esai di modul saya itu tidak langsung muncul nilainya karena mesti diperiksa dulu gitu. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik dengan penelitian pengembangan bisa bertanya dengan saya karena menurut saya kalau penelitian pengembangan ini untuk di masa pandemi ini apalagi penelitiannya itu kita mengeluarkan produk berbentuk bahan ajar elektronik itu sangat sesuai karena kan kita ini penelitiannya itu apa sih? Nah, ini karena kan bukunya itu kan bisa dibawa kemana-mana. Terus nanti kalau pengiriman soalnya itu kan langsung, cuman menggunakan internet seperti itu. Lalu eh, nanti saya bahas judul yang akan berkaitan dengan kuantitatif yang dapat digunakan dalam pandemi ini seperti apa. Baik, Vivi, itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin dari Firmanto, CIN Ya, Palopo, bisa ya, ya, di... ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, tadi kan kita kasih solusi bahwa pengembangan semisal produk elektronik kan bisa memang digunakan di saat pandemi. Tetapi kalau misalnya kita itu bukan bentuk elektronik semacam LKS saja.
itu berarti tidak bisa dipakai atau tidak bisa diambil, dikembangkan di saat pandemi. Seperti itu, Kak. Iya, jadi ada Ini sih tanggapan dari maksudnya, Firmanto. ya, ya. Sebetulnya gini, kalau itu bisa dipakai, tapi kan nanti kalau untuk menjawabnya kan otomatis kita ketemu lagi tuh sama orangnya. Beda dengan elektronik, nanti Iya, jawabannya langsung sama. Kalau bilang nggak bisa, bisa. Karena kalau sekarang ini kan sekolah 1 minggu sekali kan, hanya iya, masuk. Kak. Iya, Bilang kan kurang efektif. Tapi kalau menggunakan modul elektronik kan, apalagi sekarang ini siswa itu cenderung malas kalau baca buku. Tapi kalau lihat HP kan suka gitu. iya, Kita juga kan HP itu bukan sarana untuk hiburan, tapi juga pendidikan. iya. Terus Kak, misalnya kita itu mengembangkan semacam aplikasi begitu Kak. Terus dalam pembuatan aplikasi itu menurut Kakak repot kah atau tidak, dan apakah pakai coding-coding begitu Kak? Ya, Oh, silahkan Kak Fioni. kalau misalnya ya, kalau misalnya yang pertama ya ribet gitu ya. Karena kemarin saya pembuatannya itu eh, 2 bulan, 2 bulan. Itu tuh libur, libur. Jadi saya menggunakan aplikasi namanya iSpring Suite. Nah, iSpring Suite itu nanti setelah diunduh itu akan masuk ke dalam PPT. PPT. Jadi kita buat dulu PPT-nya, kita buat dulu PPT-nya. Setelah jadi PPT, setelah utuh, baru kita jadikan ke dalam bentuk aplikasi. Nah, aplikasi inilah yang iSpring Suite nih. Nah, aplikasi iSpring Suite ini bisa menjadikan materi yang dalam bentuk PPT ini ada soalnya, terus bisa bergerak-gerak, terus bisa diklik-klik seperti yang ada di Play Store gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan baru dalam pengembangan itu tentu ribet ya, karena kan yang kita buat kan bukannya selembar 2 lembar, tapi satu materi gitu. Cuma nanti kalau melakukan penelitian pengembangan, nanti ketika kita mendapatkan hasilnya itu kita merasa puas gitu, karena kita menghasilkan, oh ini buku, ini berguna untuk orang. Oh Kak, sekali lagi Kak, misalnya itu tadi kita bilang pakai iSpring Suite itu kan di PowerPoint. Nah itu di PowerPoint bisakah? Berarti tidak pakai coding-coding itu Kak? Enggak, enggak. Jadi ini, kita tuh buat dalam bentuk PPT kan. Nanti kita Ya, download dulu aplikasi iSuite itu, kita install, iya, nanti dia akan terhubung ke PPT. ya. Dia Biasa akan untuk buat terhubung di PPT. kuis. Mm. Buat kuis ya kuis. Terus kalau esai juga bisa. Cuma kalau esai itu, tapi penilaiannya itu tuh nggak bisa kita ukur. Kalau kayak kuis itu kan udah kita patokin nih jawabannya benar ini, jawabannya salah ini. Tapi kalau untuk esai mesti kita ini lagi, koreksi lagi gitu. Ya, Ya, terima kasih banyak bagaimana Kak atas Firmanto? jawabannya. Masya Allah, luar Ya, biasa. iya Terima baik. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Iya, Kak Firmanto. Ya, sama. terima kasih Kak Fioni atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Ya. selanjutnya ya. Ya, kali ini dari pertanyaan kedua dari Nadia Prasiska. Assalamualaikum Kak Fiona dan Kak Vivi. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, metode penelitian kuantitatif pasti berkaitan dengan pembelajaran statistik. Di mana jika belajar statistik pasti mindsetnya langsung rumit dan ribet. Apalagi jika berhubungan dengan banyak rumus. Jadi, bagaimana menghentikan mindset bahwa metode penelitian kuantitatif itu rumit dan ribet Kak? Kemudian selain Excel dan SPSS, apakah ada alat hitung lain yang bisa digunakan? Ya, baik Kak Fioni, bagaimana menghentikan mindset bahwa metode penelitian kuantitatif itu rumit dan Menghilang. ribet? Silakan Kak, saya persilakan dengan hormat. Sebenarnya itu balik ke diri sendiri lagi ya. Kalau mau mengambil penelitian ini, nanti kita tahu nih resikonya apa. Kalau mau mengambil penelitian ini, resikonya apa gitu. Karena kan setiap penelitian itu kan tidak semuanya baik, pasti ada buruknya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk di zaman sekarang, kan mudah tuh. Bisa dilihat tutorial di YouTube untuk SPSS-nya. Kalau menurut saya ya, nggak ada alasan tuh kalau
mau menghindari perhitungan karena kan kita ngitungnya bukan manual. Kalau di SPSS itu ya nanti kalau mau belajar lihat di YouTube ada itu tuh uji normalitas, uji reliabilitas. Nah, kalau kita sudah tahu tuh rumusnya, kita masukkan saja angkanya itu langsung keluar. Langsung keluar uji normalitas, langsung keluar uji reliabilitas gitu dalam SPSS. Tapi kalau manual menggunakan kalkulator ya iya itu satu-satu kita ngitungnya. Seperti itu. Jadi kita kalau mindset itu sih balik ke diri sendiri menurut saya ya. Dan juga kalau nggak mau ribet, menurut saya penelitian kuantitatif itu nggak ribet lah. Karena kan sekarang udah ada SPSS itu gitu. Nah, bahkan teman-teman saya yang malas gitu, nah malas untuk mengambil penelitian, maksudnya malas dalam hitung-hitungan aja, dia berani ngambil penelitian kuantitatif. Iya, iya. Jadi balik ke ini sih, menurut saya balik ke diri sendiri lagi sih. Lalu tadi apa pertanyaannya? Selain Excel dan SPSS, apakah ada alat hitung lain yang bisa digunakan, Kak? Yes, menurut saya itu saja sih. Kalau mau manual, kan? Ya. Saran saya ya, kalau misalkan penelitian kuantitatif ini, misalkan baru semester 5, ada baiknya kita tuh belajar dari kalkulator dulu. Jadi kita tahu dapatnya normalitas itu seperti apa, secara apa sih gamblang gitu. Nah, karena waktu saya kuliah di S2 dulu, saya nggak tahu kan cara menggunakan SPSS, dan saya nggak tahu tuh cara mencari judul-judul eksperimen. Jadi dosen itu memang ngajarinya emang dari awal. Jadi diajarkan menggunakan kalkulator, memang ya ribet sih satu-satu, lalu baru menggunakan SPSS itu. Jadi kalau misalkan yang belum belum ini masih semester 3, masih semester 5, bagusnya itu belajar dari awal. Nanti baru kalau pengaplikasian datanya nggak usah pakai manual, pakai aja tuh SPSS. Seperti itu sih, tapi jawabannya itu tadi nggak ada rasa saya, hanya Excel sama SPSS. Ya, baik. Terima kasih, Kak Fioni. Ya, bagaimana Kak Nadia Prasiska? Bisa dipahami ya? Baik. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Vira Fajriah. Assalamualaikum, Kak. Aku mau tanya analisis deskriptif kuantitatif itu seperti apa ya contoh dan pengertiannya? Terima kasih. Analisis deskriptif kuantitatif, Kak, seperti apa? Silahkan, Kak Fioni dijawab. Oh, deskriptif kuantitatif itu dia berhubungan dengan kuantitatif, tapi penjelasannya juga panjang gitu. Kalau judul saya ya ini kemampuan menulis cerita fantasi. Nah, dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, kuantitatifnya itu tidak banyak kalau di penelitian saya. Dan juga penjelasannya itu luas. Jadi apa yang kita lihat di lapangan itu kita jelaskan semuanya. Kalau di penelitian saya yang kuantitatif deskriptif. Tapi kalau penelitian lain sih saya kurang tahu. Cuman kalau menurut saya kuantitatif deskriptif itu seperti itu. Jadi apa yang dijelaskan seperti itu sih menurut saya ya. Kalau saya libatkan dengan penelitian saya S1 dulu. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Bagaimana, Kak Vira Fajri ya? Ya, Kak, cukup. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali, Kak Vira, karena dia juga ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari apa ini? Sinar Syahrul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, jika dalam penelitian kuantitatif dalam pengambilan data, ternyata untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dibutuhkan wawancara. Apakah penelitian tersebut masih disebut kuanti atau sudah masuk dalam mixed method? Kemudian mohon tipsnya Kak untuk bisa menyusun daftar pertanyaan kuesioner yang valid dan reliable. Terima kasih. Ya, banyak ya pertanyaan. Ini wawancara. Iya, silahkan. Itu dilakukan ketika dalam penelitian atau gimana tuh? Kalau kuantitatif tetap menggunakan wawancara. Karena kita dalam membuat pendahuluan itu kan perlu data-datanya. Misalkan kita mau ini melakukan penelitian di sekolah. Tentunya kan kita perlu tahu nih latar belakang sekolahnya itu seperti apa.
melakukan wawancara. Namun wawancara yang dilakukannya itu untuk ini membuat sebuah latar belakang dalam penulisan skripsi ataupun tesis ataupun karya 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 tulis lainnya. Nah, berbeda dengan kualitatif yang melibatkan wawancara dari awal sampai akhir. Seperti itu. Lalu kalau daftar kuesioner sih sesuaikan dulu dengan judulnya. Judulnya apa? Nah, kalau kita tahu judulnya apa, baru kita buat kuesionernya itu seperti apa. Itu. Kalau misalkan mau buat daftar kuesioner, saya juga tidak tahu sih. Kita tentukan dulu judulnya mau judul apa. Misalkan mau judulnya pengaruh. Nah, nanti baru kita bisa menentukan kalau kuesioner ini seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau kuesioner di dalam penelitian pengaruh itu menurut saya tidak sering dilakukan karena kalau pengaruh itu lebih cenderung ke ini. Kalau eksperimen ya, lebih cenderung ke tesnya, pretest dengan post test. Kalau kuesioner itu atau angket biasanya berhubungan dengan korelasi. Dan korelasi. Nah, untuk menentukan kuesioner itu kita sesuaikan dengan judulnya yang variabel X dan Y tadi. Misalkan judul kita hubungan kecemasan dengan nilai siswa pada ujian semester akhir. Nah, kita lihat tuh ada sih variabelnya kecemasan sama nilai siswa di tingkat akhir. Dari situ baru kita bisa bikin kuesionernya. Kita lihat dari variabel judul tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Fioni atas jawabannya. Ya, Kak Sinar, jadi demikian jawabannya ya. Mungkin ada tanggapannya? Metode penelitian kuantitatif bukan berarti sama sekali tidak ada wawancaranya ya. Ya. Ya, Masya Allah, terima kasih Kak. Maksud saya di sini, misalnya kita daftar kuesioner itu misalnya pertanyaan tertutup. Kemudian setelah dianalisis, misalnya contoh judulnya hubungan misalnya. Terus mengenai pola asuh misalnya. Terus pola asuh yang didapat itu otoriter. Jadi di situ kita mau tahu nih, kok bisa sih otoriter gitu? Apa butuh wawancara atau mending analisis saja kayak cari penelitian terdahulu kayak gitu. Oh gitu. Tergantung sih dari penelitinya. Kalau misalkan mau akurat, sih lebih baik melihat penelitian terdahulu. Kalau menurut saya, karena kalau penelitian terdahulu itu kan udah banyak tuh dilakukan penelitian. Tapi kalau dilakukan wawancara ulang kan kita hanya berpatokan ke satu informan saja, satu koresponden saja. Menurut saya seperti itu kalau ini ya, kalau mau melihat apa tadi otoritasnya ya. Oh iya. Oke, ya. Kasih banyak Kak. Ya, baik. Terima kasih Sinar dan juga Kak Fioni atas jawabannya. Ya, masih lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga kita masih semangat. Ya, tadi dari pertanyaan dari Sinar. Selanjutnya pertanyaan dari Cahyo Nugroho. Izin bertanya Kak, teman-temanku sebelum pandemi corona banyak menggunakan pengaruh. Tapi setelah pandemi ini banyak yang disarankan beralih ke correlation atau hubungan karena belum bisa penelitian di sekolah. Yang ingin saya tanyakan, Kak, apakah penelitian kuantitatif ini bisa fleksibel, bisa diubah kemana saja? Terima kasih. Oh, ya, silakan Kak Fioni. Ya, tadi saya sempat berpikir pasti bakal ada yang ditanyakan mengenai penelitian kuantitatif bisa digunakan tidak dalam pandemi. Nah, Ini ya. Jadi adik saya itu kan judulnya tentang korelasi nih, tapi jurusannya BK, tapi bisalah kita kaitkan ya. Jadi judulnya itu tadi hubungan kecemasan. Nah, saya catat tadi. Oh ini hubungan motivasi belajar hubungan motivasi belajar akademik dengan kecemasan siswa menghadapi ujian semester. Nah, itu korelasi. Nah, korelasi itu memang diperuntukkan untuk pandemi. Karena apa? Korelasi itu hanya melibatkan kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket ini kan bisa kita gunakan Google Form. Maaf Kak, ada tanggapan dari Cahyo, katanya suaranya putus-putus. Ya, jaringannya kurang bersahabat.
Kalau Pipi jelas nggak? Jelas, cukup jelas. Oh. Baik. Cahyo mungkin cari sinyalnya keluar gitu, manjat-manjat. Kalau jadi gitu ya. Silakan Betul dilanjutkan, sih Kak. yang kata dosen. Betul yang kata dosennya itu menggunakan korelasi karena kalau penelitian adik saya itu ya dia menggunakan korelasi. Jadi di korelasi itu hanya melibatkan kuesioner. Nah, kuesioner ini dilihat dari ini variabel X dan variabel Y. Nah, jadi variabel X ini misalkan kita buat nih apa sih itemnya. Untuk variabel X ini itemnya. Misalkan jumlah itemnya 50. Terus variabel Y itemnya ada 50. Nanti kita uji cobakan, uji instrumen lewat validator. Nanti didapatkanlah dari 50 ini yang keterima cuma 30 yang X, yang Y yang keterima cuma 20. Nah, 30 dengan 20 inilah yang kita bawa untuk penelitian ke sekolah misalkan. Lalu dalam penelitian korelasi ini, selain kita hanya menggunakan angket, perhitungannya juga mudah. Kita hanya menggunakan perhitungan mencari sampel, populasi, dan interval data. Nah, seperti itu. Dan juga saran saya kalau pandemi ini untuk penggunaan metode kuantitatif bagus menggunakan korelasi karena kita penelitian ke sekolah itu tidak ada gitu. Nah, cuman kita menyerahkan, palingnya kita ke sekolah ini ketemu gurunya, ketemu siswanya, terus kita gabung di WhatsApp grup, terus kita share ini link Google Form ke dalam itu. Nanti siswanya langsung ngisi kuesioner yang kita berikan. Udah dapat gitu. Nah, jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu kalau di masa pandemi bagus sih menggunakan korelasi. Dan juga kemarin kita ada melihat pertemuan ketiga ada mengenai meta-analisis ya oleh Kak Linda kemarin. Nah, itu juga dapat digunakan dalam dalam penelitian yang kasus pandemi ini, karena kalau meta-analisis itu juga berhubung tidak terjun ke lapangan kalau penelitiannya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan metode kuantitatif itu di masa pandemi seperti apa, bisa kita gunakan korelasi. Tapi kalau mau coba yang lain, saran saya itu menggunakan meta-analisis yang pernah disampaikan pemateri ketiga minggu lalu. Nah, itu baru, dan juga rasa saya kalau baru otomatis dosen-dosen pasti menerima judul tersebut. Seperti itu. Suaranya. Ya. Bagaimana Kak Cahyo? Ada tanggapan? Insya Allah sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Fioni. Iya. Baik, terima kasih Kak Fioni atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fasrina Hairudin. Bismillah, Afwanka, saya Fasrina izin bertanya. Kalau dalam membuat rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, itu apakah hanya terbatas pada satu bentuk rumusan masalah saja, atau bisa digunakan beberapa jenis rumusan masalah kuantitatif, Kak? Oh, yang tadi kan ada saya bahas 3 ya. Rumusan masalah asosiatif, dan komparatif. Apakah bisa dikombinasikan? Silakan Kak Fioni. Kalau itu sih kita hanya bisa menggunakan satu. Gini, kalau kita mau menggunakan judulnya korelasi ya berarti kita menggunakan metode apa? Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah ini kan deskriptif, atau juga bisa kita menggunakan yang asosiatif. Tapi kalau kita gabungkan itu berarti kan mix tuh. Ini belum sih itu. Tapi kalau dalam rumusan masalah bisa lebih dari satu ya itu pasti bisa. Tapi menurut saya kalau rumusan masalah itu lebih baik sih satu gitu. Nah, tapi yang kita jelaskan itu jelas. Karena yang saya lihat di penelitian biasanya itu dibuat sampai 5 rumusan masalah. Tapi titik terangnya nggak ada gitu.
Nah, kalau kita menggunakan satu rumusan masalah, misalkan kita menggunakan rumusan masalah metode deskriptif, nah menjelaskan. Jadi kalau dalam penelitian sih kita sesuaikan dulu. Kalau penelitian kita itu deskriptif ya kita menggunakan metode deskriptif. Tapi kalau kita mau menggunakan metode komparatif berarti rumusan masalahnya yang lain tapi hanya fokus satu, nggak bisa di mix gitu. Itu menurut saya ya, nggak tahu kalau ada pendapat lain yang mengatakan bisa atau tidak, tapi yang saya lihat di lapangan biasanya itu hanya menggunakan bentuknya itu satu rumusan masalah, seperti itu. Ya, baik. Jadi disesuaikan antara judul dan rumusan masalahnya ya. Baik, bagaimana Kak Fastrina? Ada yang mau ditanggapi? Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Tapi kan kemarin saya penelitian pengaruh penggunaan LKPD terhadap pengaruh penggunaan LKPD berbasis discovery terhadap hasil belajar studi kasus materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, sementara kan dosennya menyarankan untuk pakai 3 rumusan masalah dan hari ini saya baru tahu kalau ternyata rumusan masalah itu juga banyak sekali jenisnya. Nah, pada saat penelitian itu saya mix 3-tiganya, Kak. Ada korelasi, deskriptif dan apa tadi asosiatif. Nah, tapi ya itu kembali lagi di kesimpulan itu agak bingung juga. Jadi maksudnya gimana nih Kak? Oh, yang disampaikan dosennya itu tiga buah rumusan masalah atau 3 buah rumusan masalah menggunakan 3 jenis. Iya Kak, yang pertama itu bagaimana pengaruh LKPD terhadap hasil belajar pada kelas eksperimen. Kemudian yang kedua, adakah pengaruh LKPD berbasis discovery pada kelas eksperimen. Kemudian ketiga, tunggu Kak. Kemudian yang ketiga itu komparatif ya, perbandingan. Ya. Kemudian yang ketiga itu seberapa tinggi peningkatan gitu Kak. Oh, itu ya. Jadi ketiga-tiganya masuk. Tiganya masuk ya. Saya nggak pernah lihat sih, tapi nggak tahu ya, mungkin karena basic saya nggak kuantitatif, tapi yang saya lihat biasanya kalau rumusan masalah itu misalkan 3 itu bagaimanakah semua. Iya. Seperti itu. Nah, biasanya kan yang dilihat, tapi ini mungkin karena eksak ya, ini biologi kan? Kalau biologi, IPA Kak. IPA. Banyak lain. Tapi kalau misalkan dari dosennya seperti itu, mungkin betul, karena gini ya, saya bukan bidangnya di sini, cuman yang saya lihat biasanya dalam penelitian itu kalau deskriptif ya deskriptif 3-tiganya gitu. Tapi kalau ketiga rumusan masalah itu dapat menjawab semuanya, berarti dapat digunakan rumusan masalah itu. Jadi kembali lagi sih, apakah rumusan masalah itu dapat menjawab penelitian tersebut atau tidak? Ya. Tapi pada umumnya penelitian kualitatif yang lebih bagus memang harusnya pakai 1 ya Kak? Iya, menurut saya sih itu, karena saya kan judulnya pengembangan ini kan, ini penelitian, saya buka dulu ya. Menurut saya sih 1 aja sih, menurut saya 1 aja gitu. Ya nanti ada tuh 2 gitu, nah penelitiannya ada 2, apa sih rumusan masalahnya ada 2 gitu, cuma nanti ini 2 rumusan masalah kita ada 2, bagaimana proses pengembangan, bagaimana produk yang dihasilkan. Nah itu kan masuk ke metode deskriptif, tapi itu penelitian saya yang pengembangan. Kalau misalkan ada ada ketentuannya kalau yang seperti itu boleh, berarti memang boleh gitu. Itu saya lihat yang S1, yang S1 ini.
Saya sih seperti itu, Pas Rina. Tapi kalau Baik. misalnya gini ya, kita balik lagi rumusan masalahnya itu dapat tidak menjawab ini penelitiannya itu menjawab pertanyaannya. Kalau rumusan masalahnya itu terjawab, berarti bisa digunakan rumusan masalahnya. Tetapi biasanya rumusan masalah itu tadi balik lagi hanya satu yang digunakan. Tapi kalau misalkan beranak-anak, misalkan ada 1, 2, 3, mungkin iya ada. Ya Kak, Ya, cukup. begitu ya, Pastrina. Ya. Terima kasih Kak, sudah tercerahkan. Sama-sama. Udah selesai skripsinya. Sudah Kak, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Fioni sudah atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari Anissa Awalia. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, izin bertanya, kita itu membuat skripsi untuk mencari solusi dari sebuah masalah kan ya? Bolehkah masalah yang saya alami bisa saya jadikan bahan? Terus Kak, kira-kira saya ini termasuk terlambat Kak, karena sudah semester 5 tapi sama sekali belum ada bayangan dan masih bingung dengan teknik penelitian dan sebagainya. Terima kasih Kak. Ya, jadi dia mau meneliti masalahnya sendiri, meneliti dirinya sendiri. Itu salahnya apa mau diteliti tuh? Gini ya, Silakan, kita Kak. lanjut semester 5 tadi. Kalau menurut saya juga belajar metode penelitian itu di semester 5. Semester 5. Nah, kalau misalnya bilangnya nggak tahu metode penelitian itu wajar saja sih menurut saya. Jadi ada baiknya nih yang untuk semester 3 kalau mau tahu lebih dalam metode penelitian itu seperti apa, rajin-rajin sih ikut seminar proposal. Karena di seminar proposal itu kan akan dibahas di bagian bab 3-nya. Bagian bab 3-nya. Karena kalau kita belajar tentang metodologi penelitian yang kita dapatkan di kampus itu nggak seberapa. Nggak seberapa. Jadi kalau kita mau tahu metodologi penelitian itu seperti apa, ya itu tadi ikut kayak gini, ikut diskusi malam, ataupun kalau ada nih seminar-seminar kakak-kakak kelasnya, boleh diikuti. Karena saya dulu waktu belajar metode penelitian, saya nggak ada yang nyambung gitu. Nah, karena di kuliah saya itu metodenya ada 3. Yang pertama itu ada di bagian pendidikan, ada di bagian sastra, ada di bagian bahasa. Nah, dalam 14 kali pertemuan dibagi 3 pula tuh pertemuannya. Bahas satu ini, satu itu. Nah, metode itu kita gunakan membuat skripsi yang durasinya itu 1 semester. Nah, otomatis kan yang ilmu yang kita dapatkan itu kan nggak maksimal gitu. Jadi kalau misalkan aku semester 5 tapi metodologi aku belum mengerti, wajar. Karena memang metodologi penelitian itu memang dibahas di semester 5. Gitu. Jadi kalau memang mau dapatkan ilmu yang lebih, ya itu cari-cari sendiri gitu. Nah, ikuti seminar, ikuti diskusi, atau pelajari di YouTube metode-metode apa. Gini ya, kalau kita ikuti seminar itu kita nampak gambaran kalau kita tuh mau buat judul apa, mau dapat gambaran yang misalnya gini, saya dulu waktu pembuatan judul, kalau saya enggak ikut seminar, saya enggak tahu mau buat judul apa. Jadi dapat pencerahan nih, oh kakak tingkat itu dapat komentar bagus, penelitiannya gini, oh catat nih kan, oh ini judulnya rampung nih, oh penelitian ini bisa nih dicatat, nanti itu tadi dari judul tersebut bisalah kita pakai nih, oh ini bisa nih dipakai. Seperti itu sih kalau menurut saya, karena saya di metodologi penelitian dulu semester 5 agak kurang nyambung juga kalau kuliah, karena itu tadi yang dibahas juga tidak menyeluruh. Gitu. Ya, bagaimana Anissa? Oh ya Kak, terima kasih banyak. Tercerahkan. Ya Kak, sudah tercerahkan. Ya, semoga sudah Solusinya harus rajin ikut seminar proposal dari senior ya Kak? Iya, kan juga seminar proposal itu kan syarat untuk ujian nggak sih? Kalau kita ikut berapa kali kan, nah kita bisa ikut ujian. Terus kalau kita jadi moderator, kita jadi notulen, untuk syarat gitu kan. Kalau saya itu ya ikut seminar itu dari semester 3. Saya guyur-guyur tuh, kalau ada waktu kosong saya pergi ke kampus gitu. Karena saya tahu saya kan aku nggak pintar, kalau aku ikut ini itu gimana mau selesai kan skripsinya gitu.
Juga kalau seminar proposal itu ya nanti kita nampak nih dari dosen itu menjelaskan, oh ini metodenya gitu. Nah, karena nanti kalau di kuliah itu nggak begitu jelas dosen itu menjelaskan metodenya gitu. Nah, saya dapatkan ilmu metode itu di seminar tadi. Karena nanti kan satu persatu dikomentari yang ikut seminar. Jadi di situ nampak kalau metode ini bagus, metode ini tidak bagus. Ya, bagaimana Anissa? Sudah dipahami ya? Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Kak Sioni atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga kita masih semangat ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sekarang pertanyaan dari Madihah Nur Urrahima. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa semester 5 jurusan manajemen fokus manajemen. Fokus penelitiannya di bidang keuangan. Tapi masih bingung Kak untuk metode penelitian kuantitatif itu ada apa aja yang bisa diaplikasikan di penelitian saya. Untuk masalah yang akan diangkat insya Allah sudah ada. Jadi pertanyaannya masih bingung tentang metode kuantitatif itu apa saja yang bisa diaplikasikan di penelitiannya yang jurusan manajemen bidang keuangan. Silahkan Kak Sioni. Ya. Ya, kalau bidang keuangan itu bisa ke bank juga nggak sih? Bisa ke bank? Iya. Kalau bisa ke bank itu, kalau saran saya itu menggunakan metode ini, eksperimen kuanti. Lebih bagus ke kuanti, karena kan kalau penelitian pendidikan kan, kalau sekarang nggak bisa nih kita melakukan penelitian, berarti ambil alih kita ke korelasi. Kalau untuk keuangan kan, kalau di bank kan nggak ada tutup tuh. Jadi kalau misalkan mau mengambil penelitian, saran saya sih ngambil aja tuh penelitian eksperimen. Tapi terserah mau ngambil eksperimen semua atau eksperimen sejati. Tapi kebanyakan orang menggunakan eksperimen semu, karena eksperimen sejati itu agak sedikit ribet itunya. Pencarian datanya. Kalau eksperimen semu itu tidak begitu banyak uji-ujinya, kayak uji normalitas, uji reliabilitas seperti itu. Jadi kalau untuk keuangan menurut saya sih bisa dipakai metode kuantitatif yang eksperimen, karena teman saya rata-rata nih kalau yang mengambil manajemen ataupun akuntansi rata-rata bakal ke situ larinya, ke pengaruh karena nanti melibatkan SPSS gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Sioni. Baik, Kak Madiha, bagaimana, ada tanggapan? Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Dari Prisi Nusaiba Yulisa. Izin bertanya, Kak, gimana caranya menentukan teknik sampling yang tepat? Lalu bagaimana cara menentukan variabel-variabel apa saja yang akan diukur dari sebuah penelitian kuantitatif? Silahkan Kak Fioni dijawab. Sampel ya. Kalau sampel itu kita sesuaikan dengan judulnya lagi. Nah, ada yang kita pakai sampel acak, ada yang kita pakai sampel proporsional, ada yang kita pakai macam-macam ya. Jadi kalau untuk menentukan sampel itu kita sesuaikan lagi dengan judulnya. Kalau judulnya ini berarti sampelnya ini. Nah, kalau untuk menentukan sampelnya itu bisa lihat di buku teorinya Sugiono. Di situ ada tuh nanti sampel acak, sampel apa lagi ya? Pokoknya itu kalau sampel itu disesuaikan dengan judulnya. Terus apalagi pertanyaannya Vivi? Bagaimana cara menentukan variabel-variabel apa saja yang akan diukur dari sebuah penelitian kuantitatif, Kak? Oh, variabel. Kalau variabel itu dilihat dari judulnya. Siapa namanya? Yang nanya? Prisi ya. Jadi kalau variabel itu dilihat dari judulnya. Misalnya gini ya. Ini kita gunakan itu tadi hubungan mana ya? Hubungan motivasi belajar akademik,
hubungan motivasi belajar akademik dengan kecemasan siswa menghadapi ujian semester. Nah, variabel pertama yang bebas itu hubungan motivasi belajar. Itu variabel pertama. Kalau variabel terikat itu kecemasan siswa menghadapi ujian semester. Jadi untuk mengetahui variabel itu kita lihat lagi ini dari judulnya. Ini kan karena ini dua, cuman berarti hanya menggunakan dua variabel X dan Y. Ada lagi judulnya itu 3 variabel. Jadi kalau 3 variabel itu ada lagi namanya variabel moderator. Seperti itu. Jadi untuk menentukan variabel kita lihat lagi dari judul. Kalau menggunakan dua variabel berarti ada variabel bebas, ada variabel terikat. Berarti kalau variabel bebas itu X, kalau variabel terikat itu Y. Nah, kalau untuk penggunaan sampelnya itu kita sesuaikan lagi dengan judulnya gitu. Kalau yang adik saya ini kan tentang korelasi dan dia menggunakan kuesioner. Jadi yang dia gunakan itu sampelnya sampel ini, sampel proportional sampling yang dia gunakan. Jadi kalau menggunakan sampelnya itu dia sesuaikan dengan itu tadi judulnya itu. Kalau judulnya itu seperti ini, berarti sampelnya seperti ini. Tapi kalau judulnya pengaruh sih, kalau dalam pembelajaran biasanya itu menggunakan sampel acak. Karena kan sampel acak itu kan dia tidak terfokus ke siswa yang jumlah gitu. Nah, jadi terserah mau ngambil sampelnya dari kelas mana, seperti itu. Ya. Baik, Titi. Ya, terima kasih Kak Yuni. Bagaimana Kak Prisi? Ada tanggapan? Cukup, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak ya. Dari Nurul Hamidah. Kak, izin bertanya, ada nggak tips untuk membuat judul penelitian kuantitatif? Karena biasa setelah menentukan permasalahan rumusan masalah dan lain-lain, kita bingung judul seperti apa yang termasuk kuantitatif yang berkaitan dengan judul kita. Karena biasa kita masih berpikir ini judulnya masuk kuanti atau kuali ya. Oh, iya. Ya, silakan Kak Fioni. Kalau tips sih menurut saya ya, kalau misalkan kita mengambil penelitian kuantitatif, lebih ke cirinya. Kalau mau mengambil eksperimen, kita lihat ada nggak di awalnya pengaruh. Kalau pengaruh atau penggunaan, itu tuh biasanya eksperimen. Jadi kalau eksperimen itu kuantitatif. Terus kalau misalkan judulnya perbedaan keterampilan membaca ini dengan keterampilan membaca ini. Nah, kalau ada kata perbedaan juga itu masuk ke penelitian kuantitatif. Lalu ada lagi kalau menggunakan metode deskriptif, efektivitas. Efektif tidak menggunakan model ini, efektif tidak menggunakan model ini. Nah, itu kan ada perhitungan datanya juga. Berarti kalau kita menggunakan efektivitas itu juga masuk kategori judul kuantitatif. Lanjut ada lagi korelasi hubungan. Misalkan ada tidak hubungan ini dengan ini. Nah, kalau ada bagaimana caranya? Otomatis kan itu menggunakan rumus. Jadi kalau untuk menentukan apakah itu judul kuantitatif atau kualitatif, balik lagi kita ke metodenya gitu. Kalau metode kuantitatif, biasanya judulnya itu kalau eksperimen itu pengaruh, penggunaan, tapi kalau efektivitas, terus kalau korelasi itu hubungan, ada lagi. Nah, kalau PTK nggak masuk tuh ke dalam kuantitatif. Misalkan PTK itu apa ya? Penelitian tindakan kelas. Nah, itu tidak masuk penelitian kuantitatif. Walaupun dia perhitungan, dia tersendiri penelitian tindakan kelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya ya, kalau misalkan mau menentukan judul kuantitatif, kalau ada pengaruh berarti itu judulnya eksperimen. Kalau perbedaan berarti masuk eksperimen. Efektivitas berarti masuk metode kuantitatif. Kalau misalkan korelasi berarti kalau misalkan hubungan ini dan itu, berarti masuk ke penelitian korelasi kuantitatif. Seperti itu. Dan juga kalau mau melihat lebih lanjut, bisa tuh searching di Google. Karena kalau penelitian eksperimen pasti pengaruh. Kalau penelitian hubungan pasti korelasi.
Tapi kalau penelitiannya penerapan itu kualitatif, nggak masuk ke kuantitatif. Lalu kalau penelitiannya pengembangan berarti nggak masuk kuantitatif, tapi penelitiannya pengembangan. Ya, seperti itu. Baik, cukup Kak. Cukup Kak Fioni? Iya, cukup. Ya, baik. Kak, siapa tadi namanya? Lupa. Kak Nurul Hamidah, ada tanggapan Kak? Iya Kak, sudah cukup. Makasih Kak Fioni. Sama-sama. baik. Ya, selanjutnya dari Muhammad Fajar. Muhammad Fajar, izin bertanya Kak. Baru Iya, sampai boleh, di Kak. situ. Ya, silahkan Kak Fajar, silahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Vivi. Mau nanya nih Kak, kalau kuantitatif itu lebih mudahnya pakai yang primer apa sekunder kayak? Terus apa yang kira-kira ada nggak Kak tips buat ngeyakinin kalau kita tuh lebih baik ke kuantitatif gitu aja sih Kak. Oh Makasih gitu. Kak Vivi Ya, dan Kak Fioni. baik. Primer Baik, dengan Kak Fioni. Iya, primer atau ini, sekunder. ya bahas kemarin. Kalau kuantitatif itu cenderung ke primer biasanya, karena memang turun ke lapangan, ke lapangan seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan yang meta analisis yang seperti di Bu Karlinda itu kan ada meta analisis sekunder. Data sekundernya itu dilihat dari jurnal-jurnal yang telah ada. Nah, itu. Tapi kalau itu kan saya belum mengerti tuh meta analisis itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya kuantitatif itu menggunakan data primer karena dia turun ke lapangan. Lalu ini apa tadi? Kuantitatif. Apa alasan? Iya Kak, kelebihan untuk kita meyakinkan gitu kalau kita tuh sebenarnya lebih baik pakai kuantitatif gitu Kak, buat ke dosen pembimbing gitu ntar kira-kira lebih banyak kelebihannya tuh apa tuh Kak? Oh, itu sih gimana ya? Kalau meyakinkan, menurut saya ya kalau meyakinkan itu gimana ya jawabnya? Yakinkan diri Iya, sendiri dulu kali ya. iya. Atau enggak kelebihannya deh Kak, kelebihan Mungkin ke kuanti kira-kira nih atau dibandingkan kualitas. kualitatif gitu. Kalau kelebihan sih, misalkan gini, kalau kuantitatif itu kan jawabannya kan udah pasti tuh, jawabannya udah pasti. Dan juga kan kalau kualitatif itu kan lebih banyak ke penjabaran. Nah, tapi kalau kita agak sulit menjabarkan sesuatu gitu. Nah, saran saya sih bagusnya menggunakan kuantitatif gitu. Nah, karena nantinya kan akan diuji kita di ujian skripsi gitu. Nah, kita akan menghindari yang seperti itu. Balik lagi, kalau misalkan, tapi balik lagi ini, kalau misalkan kita menggunakan kuantitatif, kita bilang aman nih menggunakan kuantitatif, tetapi rumus yang kita gunakan salah, otomatis salah juga hasilnya. Seperti itu. Jadi, kalau kelemahan sih, kalau kuantitatif itu tadi, penelitiannya itu kan hanya terbatas di lokasi itu, hari itu, jam itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk perhitungan datanya kan cuma 4 ya 4, nggak bisa dengan menggunakan rumus seperti itu. Tapi kalau penelitian kualitatif juga bagus, tapi itu tadi kita kuat berargumen nggak di penelitian kualitatif, karena kan penelitian kualitatif ini kan cenderung kita menjelaskan fenomena yang kita lihat. Seperti itu, siapa namanya? Muhammad Fajar. Ya, Fajar. Siap. Ya, makasih Kak Fiona. Ya. Ya, cukup ya Fajar. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan kah? Oh ya, masih ada. Dari Kak Aufa. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kebetulan saya dari jurusan akuntansi. Kira-kira apakah bisa jika saya mengambil penelitian kuantitatif yang dimana penelitian tersebut tanpa mengharuskan saya untuk wawancara ke perusahaan yang saya jadikan objek penelitian, atau tidak perlu menggunakan kuesioner. Jadi hanya dengan menggunakan laporan keuangannya saja dalam beberapa periode begitu Kak, untuk dijadikan sampel. Apakah bisa? Terima kasih. Silakan Kak Fioni. Ini kan Tidak kita mau kalau wawancara. ya Pipi, maaf ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif kan kita memang mesti memerlukan wawancara kan untuk membuat latar belakang. Lalu kalau penelitian kuantitatif ini
sampel, menurut saya sampel itu perlu ya kuesioner, karena dari sampel itu kan gini, kita penelitian ke sekolah saja sampel itu menggunakan kuesioner, nanti kan diisi sama siswa. Kalau untuk perusahaan menurut saya itu perlu. Kalau penggunaan wawancara terus sampel dalam penelitian kuantitatif di bagian ekonomi gitu. Karena itu tuh sebagai penunjang gitu. Nah, kalau kita bisa sih kalau mau, misalkan mau nyomot-nyomot nih di internet, mau lihat oh ini gitu. Nah, tetapi kan data yang kita sampaikan kan tidak akurat. Dan juga kalau sampel menurut saya itu mesti dipakai kuesioner lah. Karena dari sampel itu kan nanti kita uji tuh sampelnya. Ada kan rumusnya terus pakai sampel acak, ini rumusnya. Nanti dilihat dari kuesionernya berapa yang mengisi. Dari hasil isi kuesioner ini dapat ditentukan oh sampelnya ini, oh sampelnya ini. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau untuk penelitian yang berkaitan dengan ekonomi tadi, menurut saya kalau wawancara, sampel itu perlu digunakan. Atau mungkin kalau ada teori lain, saya nggak tahu, tapi menurut saya perlu itu. Baik. Masih ada, Kak? Cukup, Kak. Iya, cukup, Kak. Makasih ya, Kak. Ya. Kenapa, Fajar? Ya, baik. Iya, Kak. Terima kasih Alfa dan juga Fajar. Dan juga Kak Fioni untuk jawabannya. Ya, sudah. Ternyata tadi pertanyaan dari Alfa, pertanyaan terakhir. Oh, izin pertanyaan. Oh, ya masih ada. Ternyata bukan yang terakhir, masih ada lagi yang masuk. Dari Madiha ya, Kak Madiha kembali bertanya, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi itu termasuk kualitatif, bukan? Judul ini untuk penelitian keuangan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu masuk ke kualitatif rasa saya. Tapi ada pengaruhnya itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Enggak, kualitatif menurut saya. Kualitatif. Karena kan kita cuma melihat faktor-faktornya, faktor-faktor apa ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pengaruh faktor ini dalam ini, mungkin kuantitatif itu. Iya, bagaimana Kak Madiha? Ada tanggapan lagi? Saya boleh sedikit, Kak. Iya, silahkan. Tadi Kakak ada bilang penelitian sekunder dan primer. Itu maksudnya apa ya, Kak? Oh, penelitian sekunder primer. Nah, ini saya juga baru tahu nih waktu nonton Kak Karlinda. Jadi, mana ya yang saya lihat? Penelitian. Bentar ya. Penelitian sekunder. Pokoknya penelitian primer penelitian primer ini penelitian yang dilakukan di lapangan. Nah, itu yang ditanyakan tadi sama Fajar kan. Bisa nggak penelitian kuantitatif itu menggunakan Iya, betul, Kak. Ya, bisa nggak penelitian kuantitatif itu menggunakan penelitian primer ataupun sekunder gitu. Nah, kalau penelitian primer ini nih penelitian yang mesti turun ke lapangan. Jadi contohnya itu seperti wawancara. Wawancara itu kan kita mesti turun lapangan nih, kita wawancarain korespondennya. Tapi kalau penelitian sekunder ini penelitiannya berdasarkan jurnal atau penelitian yang telah ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nih mau menggunakan penelitian sekunder, balik lagi ke ini. Kalau nonton ini pertemuan ketiga bakal tahu ada namanya meta-analisis yang dibahas oleh Ibu Karlinda. Nah, di situ meta-analisis itu hanya menggunakan data sekunder. Yang mana data sekunder itu hanya dilihat dari jurnal-jurnal yang telah ada. Kan jurnal-jurnal yang telah ada itu kan telah memuat hasil penelitian. Nah, dari situ kita bisa mengolah datanya untuk membuat sebuah penelitian. Seperti itu. Tapi kalau untuk meta-analisis saya masih belum paham. Tapi kalau untuk kuantitatif, cenderung kita itu mesti turun lapangan, yakni menggunakan data primer, penelitian primer. Seperti itu. Pipi ya? Pipi ya. Siapa sih? Kalau penelitian sekunder, Kak, berarti
So, Tidak boleh cuma pakai jurnal saja, harus turun ke lapangan, Kak. Kalau ini ya, ini yang saya tangkap waktu belajar kemarin ya. Kalau saya tangkapnya itu seperti itu, Anis. Karena di penelitian sekunder itu kan namanya kemarin meta-analisis ya, meta-analisis. Nah, di meta-analisis itu penelitiannya bisa menggunakan data sekunder. Jadi kan dalam jurnal itu kan udah jelas tuh. Jurnal itu kan penelitian kecil-kecilan. Kalau skripsi itu kan dari bab 1 sampai bab 5 udah setebal-tebal ini kan. Tapi kalau jurnal itu kan cuma dia 10 lembar gitu kan. Nah, dalam jurnal itu kan sudah memuat pendahuluan, terus metode, terus pembahasan. Nah, dari situ kita bisa ngambil datanya untuk membuat sebuah penelitian. Cuman caranya itu saya belum tahu karena itu baru katanya. Nanti kalau tertarik itu penelitian meta-analisis bisa di Japri Ibu Karlinda. Karena beliau mungkin karena masa COVID ini ya, jadi keluarlah terobosan terbaru kan kalau penelitian untuk COVID untuk apa sih? Uh, ya masa-masa COVID ini muncullah penelitian terbaru gitu nah yang memudahkan seperti itu. Ya. Tapi kalau mau penelitiannya ringan, kualitatif bisa. Kalau di bahasa Indonesia, nganalisis, misalkan mau nganalisis tindak kultur debat capres-cawapres, lihat YouTube-nya. Tapi ya datanya yang kita lihat itu memang harus jelas, nggak ada satupun yang kita hilangkan datanya, karena kan yang kita lihat ucapannya gitu. Tapi penelitian seperti itu memang tidak turun lapangan. Turun lapangan, gitu. Baik. Bagaimana Anissa? Tadi Anissa ya? Jadi saya kira. Ya, terima kasih Kak atas pencerahannya. Ya. Kemarin dosennya bilang kasih tugas Kak cari judul yang penelitiannya kuantitatif. Jadi sepanjang minggu kemarin saya bingung, belum dapat ide begitu. Jadi malam ini setidaknya ada. Terima kasih Kak atas pencerahannya. Masya Allah. Tercerahkan ya. Baik. Kita lihat masih adakah pertanyaan? Oke, sudah tidak ada. Bagaimana teman-teman? Sudah tidak ada pertanyaan kah? Oh ya, Fajar. Oh iya, Fajar. Kenapa Fajar? Alhamdulillah. Kenapa Fajar? Ya udah Kak, makasih cukup. Oh ya, sudah cukup. Baik. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Fioni yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua pada malam hari ini atas penjelasannya, jawabannya yang luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Baik, mungkin untuk yang terakhir, Kak Fioni ada closing statement? Oh, apa ya? Yang mau disampaikan? Ya, untuk yang atau terus skripsi, ada baiknya kita tuh dari sekarang mulai guyur membuat skripsi gitu. Dan juga gini, dalam pembuatan skripsi itu kan kita sering jatuh bangun kan, kadang stuck, malas gitu kan, atau kalau lah malas ngerjain nih, misalkan kita tunda seminggu, nanti malas, nanti kendor, nanti puyar gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau dalam pembuatan skripsi ini perlu kita jadwalkan. Jadi hari ini kita bahas skripsi nih, hari ini kita bahas skripsi, ya minggu depan kitanya main-main gitu. Jadi kita itu tidak jenuh dalam pembuatan skripsi itu. Seperti itu. Kalau saya ya waktu penelitian itu saya targetkan 1 minggu ini saya mesti ketemu pembimbing, harus ketemu pembimbing. 2 minggu lagi saya mesti ACC. Jadi saya buat target-targetnya gitu. Nah, saya buat lagi plan-plannya gitu. Jadi walaupun itu penelitian kuantitatif, itu tidak akan terkendala. Misalkan orang, ini tidak sih kalau penelitian kuantitatif itu terkendala, gurunya payah, ininya payah, itunya payah. Karena itu tadi, mereka tidak membuat rencana. Seperti itu. Apa tadi ada mind mapping ya? Mind mapping itu peta pikiran. Peta pikiran. Iya. Siapa tadi Cahyo ya? Ian, apa sih? Mind mapping itu peta pikiran. Jadi mind mapping itu ini model pembelajaran. Mirip dengan peta konsep. Kalau peta konsep kan cuma misalkan
struktur, nanti gini, 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 lurus gitu kan. Tapi kalau peta pikiran itu, misalkan kita buat gambar nih, nanti bergerak-gerak, berwarna-warni gitu, nah menjalar-jalar peta pikiran. Itu peta Ya. pikiran. Sudah terjawab lagi ya, Firmanto. Baik, itu Iya. tadi closing statement-nya sudah cukup, Kak? Ya. Ya, baik. Demikian tadi closing statement dari Kak Fioni. Jadi, yang sekarang berada dalam masa penyusunan skripsi, rencanakan ya. Jadi, supaya tidak jenuh, jangan skripsi terus. Ya, sekali-kali carilah, ya, selingan untuk bagaimana menghibur diri dengan cara yang baik. Baik, teman-teman peserta diskusi kelima malam ini. Jadi mungkin cukup ya sampai di sini obrolan kita mengenai metode penelitian kuantitatif. Jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Fioni atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Sedikit banyak memberikan pencerahan kepada teman-temannya, apalagi yang sedang bingung-bingungnya membuat judul dan sebagainya. Ya, jadi untuk kami sampaikan diskusi inspirasi malam untuk season kali ini masih berlanjut sampai dengan tanggal 13 ya, 13 November. Jadi masih banyak obrolan-obrolan yang menarik ke depannya. Jadi kami harap teman-teman semua tetap semangat ya. Baik, adapun dengan agenda kita pada malam hari ini terlepas dari peran media partner kita, yaitu diantaranya Pondok Sedekah Sulawesi Selatan, Muslimah Berdaya, Anak-anak Peduli, Inspirasi Event, Inspirasi Update, Inspirasi Kita, dan Al-Abrar 99. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah demikianlah diskusi kita pada malam hari ini, dan seluruh rangkaiannya kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Kak Fioni, kemudian juga teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi aktif, memberikan pertanyaannya dan tanggapannya. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan juga panitia yang sudah bersusah payah demi berjalannya diskusi pada malam hari ini dengan baik. Oke, boleh diberikan aplaus untuk kita semua? Boleh dinyalakan. Ya, Masya Allah.